Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah strategi dan perencanaan pembelajaran PAUD, di mana kita tahapan kedua adalah belajar tentang perencanaan. Kemarin kita sudah bahas tentang kurikulum, dan sekarang kita akan lihat perencanaan untuk RPPH 1 lembar. Jadi kita harus tetap update pengetahuan kita bahwa ada isu dan wacana terbaru bahwa kita akan melaksanakan RPPH 1 lembar. Mungkin ada sekolah yang sudah mencoba untuk melaksanakan, mungkin ada yang belum. Bagi yang belum, anggaplah ini pengetahuan baru dan siap-siaplah kita akan menghadapi hal yang seperti ini. Jadi setiap hari akan terjadi kemajuan-kemajuan dan kita harus siap dengan segala kemungkinan dan kemajuan tersebut. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga materi yang dibagikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, berbicara tentang RPPH, berarti kita berbicara tentang tak lepas dari yang namanya kurikulum. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada hal baru dari K13 Aceh, di mana ada penambahan KD dari jumlah KD di kurikulum 2013 nasional yang menjadi nanti KD-KD yang berada di K13 kearifan lokal Aceh. Ya. Nah, di mana kita sudah ketahui kemarin bahwa K13 nasional itu sikap spiritualnya ada 2 rumusan, sikap sosialnya ada 14 rumusan, dan pengetahuannya ada 15, keterampilannya juga 15. Terus bagaimana dengan K13 kearifan lokal Aceh? Kemarin juga sudah kita bahas bahwa di sikap spiritual terjadi penambahan 6 rumusan, di sikap sosial terjadi penambahan 2 rumusan, di pengetahuan terjadi penambahan 7 rumusan, dan di keterampilan terjadi penambahan di 6 rumusan. Nah, rumusan KD maksudnya ya. Nah, kita lihat seperti apa sih penambahan tersebut. Nah, ini yang mau kita lihat agak detail hari ini. Ya. Kita coba lihat seperti apa penambahannya dan apa saja yang ditambah dalam K13 Aceh ya. Nah, ini dia. Kalau di K13 1.2 1.1 1.2 kita sudah tahu. Nah, kita lihat 1.3 apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama, sifat dan perintahnya. Udah jelas di sini indikatornya adalah mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perintahnya. Yang kedua, mengenal Allah melalui kalimat thayyibah. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi dan Rasul serta orang-orang saleh. Terus keempat, bersyukur dan mengenal Allah dengan mendengarkan dan melafazkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, mengenal akhlak terpuji terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, binatang, dan tumbuhan. Dan tambahan terakhir, mengenal infak sedekah. Jadi ada mengenal Allah, mengenal hubungan dengan Allah, dan juga bagaimana mensyukuri tadi ya, mensyukuri dengan infak, sedekah, zakat, dan lain-lain. Nah, ini penambahan untuk spiritual di KD Aceh. Untuk sikap sosial ada 2, yaitu ditambah dengan akhlak terpuji seperti yang dicontohkan Rasulullah. Jadi seperti apa yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersikap kepada anak yatim, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang telah buat jahat kepada Rasulullah. Nah, seperti itu yang akan dicakupkan untuk KD 2.15. Terus 2.16 menjauhkan diri dari akhlak tercela. Ya, nah ini yang ditambah dalam sikap sosial. Terus untuk sikap pengetahuan, untuk pengetahuan KD3 ditambah adalah mengetahui praktek bersuci. Kenapa? Tadi kita ada penambahan dalam kearifan lokal itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi pengetahuannya juga ditambah yang berhubungan dengan Al-Quran yang hadis. Misalnya tentang taharah, memahami bahasa reseptif, yaitu bahasa Aceh, ya, kearifan lokalnya. Terus mengenal memahami bahasa ekspresif bahasa Aceh. Jadi bahasa ekspresif dalam bahasa Aceh. Mengenal keaksaraan awal bahasa Arab, hijaiyah, dan bahasa Arab Aceh melalui bermain. Terus mengenal lingkungan alam Aceh.
mengenal lingkungan sosial dan seni budaya Aceh serta karya. Mengenal, terus keterampilan apa yang dituntut? Nah, ini ada tambahan keterampilan 6. Yang pertama, menggunakan dan mengucapkan kalimat thayyibah. Ya. Terus menggunakan anggota tubuh motorik halus dan kasar. Ya. Dalam melakukan kegiatan ibadah dan seni budaya Aceh, terus menunjukkan dan mengekspresikan karya aktivitas tentang benda-benda yang ada di daerah Aceh dengan menggunakan berbagai bentuk media. Terus mempraktekkan kemampuan berbahasa Acehnya ya sesuai dengan adab Islami dan budaya Aceh. Terus mempraktekkan kemampuan bahasa ekspresif sesuai dengan adab Islami dan budaya Aceh. Terus mempraktekkan kemampuan keaksaraan awal yang bahasa Aceh tadi ya. Nah, inilah tambahan-tambahan yang ada di sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti ibu-ibu boleh baca lagi dengan seksama ya. Terus, itu masalah penambahan KD tadi. Nah, sebelum buat RPPH berarti kita juga harus punya RPPM. Nah, RPPM ini kan sudah kita bahas juga di kurikulum, jadi tidak terlalu banyak perubahannya. Kita lihat bentuk RPPM-nya sangat beragam, jadi kita nggak dituntut satu format. Ya, kita lihat bentuk RPPM-nya. Nah, ini dia ya RPPM yang dituntut. Ada aspek perkembangan KI dan KD-nya ya. KD-nya apa? Ini untuk 6 apa? Fisik motorik apa? Ini ada berapa bentuk? Ini bentuk pertama. Nanti topik atau pokok bahasannya. Misalnya tentang identitas, keluarga, pendidikan, pekerjaan, teman gitu ya. Terus muatan pembelajarannya, materi yang akan kita ajarkan, baru rencana kegiatan. Nah, disinilah bentuk LPPM-nya terlihat. Senin, apa saja yang akan diajarkan. Selasa, nanti ditambah Selasa apalagi ya. Dan seterusnya. Nanti jadi di sini akan dibuat Selasa. Nah, nanti Rabu apalagi. Kamis apalagi. Jadi disinilah dalam kolom inilah rencana Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, KD-nya sama dalam satu minggu ya. Terus topiknya mungkin topik 1 hari Senin, topik 2 hari Selasa gitu ya. Nah, ini yang bentuk pertama RPPM-nya. Bentuk kedua, ini dia. KD-KD-nya di atas, baru nanti muatan pembelajarannya apa yang akan diajarkan. Materinya apa saja. Dari muatan sama, tetap dalam RPPM itu ada muatan pembelajaran, baru materi pembelajaran, baru nanti kegiatan. Nah, kegiatan dibuat dalam bentuk ini. Senin, 1, 2, 3 apa. Terus sentra apa ya. Jadi hari dan sentranya. Ya. Hari, kalau dia sistem sentra berarti hari dan sentra. Kalau dia sistem sudut area, nanti kegiatan 1, 2, 3-nya apa ya. Jadi di sini hari sentra atau hari sudut area, kegiatan masing-masing sudut dan area. Jadi bentuknya memang seminggu dibuat dalam bentuk jadwal. Terus ini bisa juga seperti ini ya, bentuk ketiga. Jadi kita diberi kebebasan memilih seperti apa yang kita mudah membuatnya. Terus selanjutnya adalah kita lihat bentuk RPPH-nya seperti apa. Nah, ini yang kita penasaran, RPPH 1 lembar ini. Yuk, kita lihat bentuknya. Nah, ini format dari RPPH-nya. Jadi, yang agak ribet di sini adalah untuk sentra. Sentra itu 2 RPPH. RPPH untuk kegiatan pagi dan RPPH untuk kegiatan sentra. Itu terpisah. Jadi, ini bentuk pertama RPPH-nya. Hampir sama seperti kegiatan di RPPM, cuman ya kalau di RPPM belum ada kegiatan pagi jam berapa sampai jam berapa. Jadi kegiatan pagi Senin sampai Jumat dibuat dulu. Kegiatan paginya apa? Kalau sama berarti tinggal kopas saja ya. Terus kalau berbeda berarti ada perbedaan. Mungkin Kamis Jumat itu beda ya. Nah, mungkin dibuat perbedaan untuk kegiatan pagi aja dulu. Jadi
sekali buat RPPH itu udah untuk seminggu RPPH-nya. Itu yang disebut dengan 1 lembar dimaksud sini ya. Jadi 1 lembar itu sudah, ya memang sehari itu kita nggak mesti buat RPPH tiap hari. Minggu ini kita buat RPPH, berarti bisa kita gunakan untuk seminggu. Ini dia. Jadi kegiatan pagi dari Senin sampai Jumat apa? Yang diminta di situ cuma kegiatan dan alat dan bahan. Senin apa kegiatannya, alat bahannya apa. Selasa, Rabu itu untuk kegiatan pagi saja. Nanti kegiatan untuk pijakan sebelum mainnya juga dibuat Senin sampai Jumatnya. Nanti kegiatan saat main apalagi Senin sampai Jumatnya. Terus nanti baru istirahat semuanya sama. Baru penutup Senin sampai Jumat seperti apa. Nah, seperti itulah seterusnya, ya. Jadi dia dikelompokkan kegiatan pagi dari Senin sampai Jumat apa saja, kegiatan pijakan main sebelum mainnya apa. Jadi per kelompok dari Senin sampai per kegiatan dari Senin sampai Jumat. Jadi kegiatan pagi, kegiatan sebelum main, kegiatan saat main, istirahat, penutup ya. Baru nanti penilaiannya. Nah, ini untuk RPPH bentuk kedua. Terus RPPH bentuk ketiga, nah ini juga sama. Buat KD-nya dulu, tujuan pembelajarannya untuk 1 minggu itu tinggal dikopas dari ini ya. Habis itu baru kita buat pagi. Tetap seperti tadi dikelompokkan kegiatan pagi apa, cuman nih karena harinya di ini kan, bentuk formatnya aja berbeda. Senin apa, Selasa apa ya. Terus pijakan pembukaan apa, inti apa dari Senin sampai Selasa, penutup apa. Jadi sekali membuat RPPH itu udah untuk 1 minggu. Nah, ini bentuk ketiga untuk yang sentra. Nah, ini yang kalau untuk kelompok ini masih sangat sederhana ya. Ada yang benar-benar 1 lembar. Ini dia lingkup KD pengetahuan pembelajaran, ini benar-benar 1 hari. Ya. Jadi ini yang dibuat tiap hari, tidak jauh beda dengan yang kita lakukan sekarang, cuman dia benar-benar sangat ringkas, nggak seperti yang lama ya. Kalau lama metodenya apa? Ini kan dari sini lingkup, muatan itu kan ada di RPPM, kegiatan ada di RPPM, tinggal pindahkan alat dan bahan. Jadi sangat sederhana, nggak diminta banyak-banyak. Baru penilaian. Nah, ini yang untuk sentra ini yang saya sebut tadi agak ribet karena apa? 2. Untuk kegiatan pagi apa RPPH-nya? Nah, nanti kegiatan di sentra apa? Jadi masing-masing sentra kan punya RPPH ya. Jadi RPPH masing-masing sentra akan buat nih formatnya masing-masing sentra. Jadi cukup luar biasa kalau untuk sentra ini benar-benar detail dibuatnya. Oke, mungkin nanti ada pertanyaan tentang RPPH, silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Terus, ya, bentuk penilaiannya masih sama semuanya. Ada penilaian, cuman ada penilaian harian, penilaian mingguan, dan penilaian bulanan. Ya, nanti akan kita bagi format penilaian harian, mingguan, dan bulanannya ya. Terus, karena RPPH 1 lembar ini saat ini mungkin nanti ya ada yang mau PPL, nanti ada yang sudah laksanakan, dan ada sekolah yang masih pakai yang lama, dan kita juga tidak memungkiri bahwa kita juga harus tahu format lama seperti apa. Kalau yang baru tadi sudah kita lihat, yang lama adalah sangat lengkap. Memang setiap hari kita membuatnya dan sangat lengkap ya, hari, tanggal, habis itu kompetensi dasar, muatan, rencana, nilai karakter, alat bersumber, alat penilaian, baru dia penilaian perkembangan, dan ini dibuat tiap hari. Ini juga akan saya bagi ke ibu-ibu, semoga bermanfaat ya, dan ini mungkin sudah ibu-ibu lakukan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Silahkan dibaca-baca, dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.